Prio Sukmawega pasti kurang begitu familiar. Tetapi jika memanggil Prio Genduk, pasti ingatan otomatis langsung tertuju pada pabrik konslet RHN Salatiga. Bukan hal yang mudah untuk membentuk mindset orang selalu tertuju pada kandang RHN Salatiga. Perjuangan dan kerja keras dimulai Prio Genduk dari titik terbawah, dari orang yang belum mengenal siapa dirinya. Tak pernah menyangka jika hobi yang digelutinya kurang lebih 10 tahun ini membawa berkah untuk banyak orang di sekitarnya. Kerja keras sosok pria gempal asal kota Salatiga, Jawa Tengah ini sekarang tinggal dinikmati bersama sahabat dan keluarga terkasihnya. RHN Salatiga ini terbentuk dari kita breeding lovebird. Jadi dari kita menangkar lovebird itu sejak tahun 2011. Kalau sekarang di kandang RHN ini ada sekitaran, ya kalau saya katakan bisa dikatakan naik turunnya 100 pasang. Sekitar tahun 2010 sampai 2011 silam, pria gempal ini masih bukan siapa-siapa. Hanya sekedar menggeluti hobi di dunia lovebird dan sering bertandang kegantangan dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada suatu saat dirinya berpikir harus berubah, tidak mau hanya diam dan menjadi penggembira saja di hobi ini. Nama RHN sendiri terinspirasi dari nama Raihana, putri sulung Prio Genduk atau Kicau-Kicau. Saat itu sedang booming lovebird fenomenal Kusumo dengan kehebatannya bisa membuat orang terbius akan kualitasnya. Dari situlah Prio Genduk mulai termotivasi dan ingin mencapai mimpinya. Apa yang harus diciptakan dari kandang ternak lovebird yang diberi nama RHN yang diambil dari nama putri sulungnya, Raihana. Kala itu kandang RHN masih terletak di rumah pertamanya di tepi sawah di Jalan Diponegoro, Gang Jalan Baru, Bancaan Tengah, RT 4, RW 5, Sidorejo Lor, Sidorejo, Kota Salatiga. Tempat keluarga dan ibunda tercintanya tinggal. Kemahiran Genduk dalam memoles dan menghasilkan lovebird tidak sekonyong-konyong, namun melalui proses yang cukup panjang. Ia menggeluti dunia lovebird sekitar tahun 2007 sampai 2008. Berbekal 3 pasang lovebird pemberian dari mantan bosnya, kemudian lovebird tersebut beranak pinak dan mencetak lovebird berprestasi. Sampai saat ini ia punya sekitar 70 pasang indukan lovebird di penangkarannya. Perjalanan panjang dan penuh tantangan dirasakan seniman lovebird asal kota Salatiga ini dengan mencetak burung-burung di kandangnya, termasuk 2 polesan anyarnya, yakni ekor lembu dan maling. Tidak dipungkiri selama musim penghujan, pria gempal asal kota Salatiga ini memang sedikit keteteran untuk merawat burung-burungnya. Dirinya harus pandai mensiasati waktu untuk memberikan rawatan yang intensif. Tak heran jika proses yang panjang dan lama dibutuhkan untuk menghasilkan burung yang maksimal. Kalau lovebird itu kan ada itu Mas, ada jenis kelas. Jadi dari kecil itu kita melombakan, kalau dari anakan itu mulai 3,5 bulan itu udah ada kelasnya. Kalau zaman sekarang itu kelas PAUD, kelas baby lah, itu kalau mengatakan kelas di kompetisi itu udah mulai ada anakan. Jadi kelas khusus anakan lovebird Mas. Kalau tahun dulu nggak ada kelas anakan lovebird, adanya cuma kelas lovebird A, lovebird B, lovebird C gitu. Kalau sekarang ada, karena mungkin di Indonesia ini lovebird mulai numpuk jadi satu kan, dibeda-bedakan kelasnya gitu. Kalau di dunia lovebird itu mengalami kesulitan itu sebenarnya gini Mas. Lovebird itu ditangkar itu terlihat sepele. Mesti orang mengatakan semua burung itu jadi. Padahal lovebird itu kalau kita walaupun nangkar, rawatan kita nggak konsisten, hasilnya pun tidak akan maksimal.
Jadi dari kebersihan, dari segi protein makanan, terus teliti kita untuk melihat burung ini kok produknya kurang bagus, apa karena lemak, kurang jemur dan lain-lain. Karena kalau posisi burung kita tangkar itu kan otomatis burungnya kurang gerak, jadi emang butuh perhatian. Jadi susahnya lovebird itu menurut saya itu kalau nomor satu saya itu ya penempatan dalam kita menangkar. Menangkar harus sirkulasi udara, pencahayaan yang masuk ke breeding itu harus bagus. Dari hasil cetakan lovebird konsletnya, Gendut mengaku bisa meraup omset hingga jutaan rupiah. Bahkan lovebird prestasi hasil cetakannya pernah ditawar hingga 70 juta rupiah. Menurutnya, seni yang ia tekuni tidak semata-mata tentang uang saja, tetapi tentang konsisten dan yang terpenting, peminat burung lovebird bisa seramai dahulu. Menurut Prio Gendut yang sudah bertahun-tahun makan asam garam dalam mencetak burung lapangan, diperlukan kesabaran dan ketelatenan untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Dirinya dan kru RHN Salatiga tidak mau gegabah dalam mencetak burung mengingat waktu yang cukup panjang yang akan dilaluinya dalam berproses. Ya kalau harga jual kalau di saya ya mas, ya mungkin di saya beda sama di pasar lah istilahnya. Kalau di sini kan kita memakai yang namanya, mungkin kita udah punya orang kalau mengatakan brand. Jadi udah punya nama, kalau orang mengatakan sini udah punya nama. Mungkin nama itu terbentuk juga dari proses, tidak asalan terus kita dipercaya dengan tidak adanya perjalanan di waktu itu tidak mungkin mas. Kalau saya dalam penjualan ini minimal saya jual anakan itu usia 2,5 bulan itu 500.000. Kalau mengatakan harga lovebird, kalau kita sudah membicarakan di kompetisi itu tidak ada yang namanya harga jual ditakar secara pasar mas. Jadi beda sama masuk ke harga-harga pasar, karena kita masuknya udah keterah dari anakan burung juara. Saya jual dari 500.000, bahkan kalau di tahun-tahun ketika lovebird booming itu ada pernah yang satu pasang di kompetisi itu lomba itu burung laku di atas 100 juta. Itu juga pernah gitu. Jadi tidak ada patokan takar secara pasar di lovebird di kandang kita, tapi dengan kita mempatok minimal anakan kita itu 500.000. Ingatan yang membuat nama RHN Salatiga masih eksis dan konsisten seperti sekarang ini dan dipercaya pelanggan dari seluruh daerah di Indonesia untuk menunggu hasil karyanya. Dari hasil penjualan lovebird konsletnya, Prio Gendut mencoba menangkarkan burung lain yakni cucak rowo dan murai. Di kediamannya, ia memiliki lebih dari 20 pasang indukan burung cucak rowo dan puluhan pasang indukan burung murai. Sepasang anakan burung cucak rowo umur 1 hingga 2 hari biasanya dibanderol dengan harga 4 juta rupiah. Kalau harapan saya, kalau lovebird itu menurut saya tuh gini mas, setiap penangkar itu terkadang itu ketika lovebird itu lesu, terus kita jual asalan. Kalau saya pribadi, selama saya bisa masih jual anakan dengan menjual anakan, hasilnya itu saya bisa buat biaya operasional itu menutup, saya tidak mengarah ke hal yang lovebird, tetap saya kembang-biakan sampai banyak. Karena saya tahu mas, kalau di bidang burung ini mengatakan mau naik mau turun itu tinggal siapa yang bertahan. Kalau saya pasti ada naiknya ada turunnya, itu pasti mas. Kalau sama kenari itu saya memahami itu emang lovebird itu naik turun. Saya udah mengalami 4 kali, jadi mau lovebird harganya kayak apa, selama operasional saya nutup, saya tetap di lovebird itu.
Kalau masalah laku dan tidaknya itu Mas, sebenarnya kalau lovebird itu tergantung cara kita berkarya aja Mas. Cara kita berkarya, cara kita memasarkan dan lain-lain itu setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kita nggak ada usaha ya, kita cuma pasrah ya, harga kita pun adanya juga pasrah gitu. Bagi Anda yang hobi memelihara burung lovebird dengan kualitas dan performa baik, tidak ada salahnya mengunjungi markas burung lovebird RHN di Jalan Lingkar Salatiga nomor 45 Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Atau menghubungi kontak yang tertera di nomor 085 727 406 532. Sampai jumpa di UMKM Channel Semarang TV berikutnya.